perkenalkan, nama saya Novela, NPM 1903090034. Saya berasal dari kelas A5 Kesos Pagi. Di sini saya akan menerangi materi tentang MDGs dan juga SDGs. Millennium Development Goals atau MDGs adalah sebuah deklarasi milenium hasil dari kesepakatan kepala negara dari sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa 8 butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam penggunaan di sebuah dunia yang terurai dalam deklarasi milenium dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat konferensi tingkat tinggi KTT Millennium di New York pada bulan September 2000 tersebut. Pemerintahan Indonesia turut menghadiri pertemuan puncak milenium di New York tersebut dan menandatangani deklarasi milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam milenium MDGs. Sebagai salah satu paket tujuan yang teruntuk penggunaan dan pengentasan kemiskinan, sebanyak 8 butir yang telah disepakati untuk dicapai oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Agar pada tahun 2015 negara-negara tersebut mengalami peningkatan kesejahteraan di masyarakatnya. 8 butir tujuan penggunaan milenium MDGs tersebut yaitu meliputi penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunnya angka kematian anak dan meningkatnya kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Pencapaian MDGs di Indonesia yaitu 1. MDGs menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Indonesia telah berhasil menurunkan prioritas ke depan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Perhatian khusus perlu diberikan pada perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial dan perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin. MDGs mencapai pendidikan dasar untuk semua. Upaya Indonesia untuk mencapai target MDGs tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015 atau One Track. Tantangan utama dalam pencapaian sasaran MDGs pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. SDGs adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia dengan fokus untuk mengakhiri berbagai masalah di dunia seperti masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs memiliki 17 target tujuan dan 169 target yang terukur yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. SDGs juga berlaku untuk seluruh negara secara universal sehingga seluruh negara memiliki andil dalam pencapaian tujuan dan target-target SDGs. SDGs disahkan pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, di mana ada 193 kepala negara yang hadir untuk menandatangani kesepakatan pembangunan global. Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala menghadiri peresmian tersebut yang memiliki prinsip utama Leave No One Behind atau tidak meninggalkan satu orang pun.
Prinsip ini menekankan keterlibatan dari seluruh aktor pembangunan selain pemerintahan, yakni Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademis, dan lain-lain. Berbagi dengan MDGs yang dimana pemerintahan menjadi aktor utama dari pembangunan, SDGs telah melibatkan aktor-aktor pembangunan masyarakat lainnya untuk berkontribusi dalam mengakhiri masalah-masalah global. Selain kontribusi masyarakat, prinsip Leaving No One Behind juga berarti target pencapaian SDGs harus dapat menjawab permasalahan masyarakat yang tertinggal. SDGs 17 tujuan SDGs adalah untuk menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mencapai kesehatan yang baik dan kesejahteraan, mencapai pendidikan bermutu, mencapai kesetaraan gender, mencapai akses air bersih dan sanitasi, mencapai energi bersih dan terjangkau, mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mencapai infrastruktur industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, mencapai kota dan komunitas yang berkelanjutan, mencapai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mencapai penanggulangan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, dan menjaga kemitraan untuk capai tujuan SDGm. Semua tujuan ini memiliki 169 target yang terukur untuk rencana aksi global yang diharapkan berhasil pada tahun 2030. Indonesia pernah dipuji secara global saat penerbitan Peraturan Presiden Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian SDGs terbit 2 tahun setelah kesempatan SDGs. Dalam menangani pendidikan, MDGs dan SDGs yaitu dengan prinsip pemenuhan hak dasar bagi setiap warga negara ini memberikan implementasi bahwa negara bahkan dunia internasional mempunyai tanggung jawab yang mutlak terhadap pemenuhannya. Dengan menggunakan prinsip tersebut, maka upaya untuk memberikan pelayanan bidang pendidikan menjadi salah satu tujuan prioritas dalam tujuan pembangunan milenium dengan tekad untuk mewujudkan Education for All (BFA) yang di Indonesia kemudian disebut sebagai pendidikan untuk semua. Pendidikan dasar bagi anak laki-laki dan perempuan adalah tujuan kedua dari MDGs. Targetnya adalah pada tahun 2015, seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan di mana saja mereka berada harus sudah menyelesaikan pendidikan dasar. Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan milenium, bidang pendidikan tersebut tentu bukan perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Diperlukan suatu langkah konkret dalam bentuk kebijakan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Kebijakan tersebut tentu saja tidak hanya dibuat dalam implementasi oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi juga perlu dukungan dari pemerintah daerah. Untuk mengetahui tingkat pencapaian MDGs dan SDGs bisa pendidikan, maka analisis pada subbab ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan dilakukan review terhadap berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan sebagaimana upaya untuk mewujudkan MDGs dan SDGs. Pada bagian berikutnya, analisis akan lebih diarahkan untuk mengetahui sejauh mana implementasi berbagai macam program tersebut mampu mewujudkan tujuan pembangunan milenium bidang pendidikan. Pemerintah telah banyak melaksanakan kebijakan dan program untuk menjamin pendidikan. Komitmen pemerintah untuk menjamin pendidikan ini sangatlah penting mengingat pendidikan merupakan kebutuhan utama untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Mengingat keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka program pendidikan dasar menjadi prioritas kewajiban pemerintah. Sebagai wujud konkret atas pentingnya pendidikan dasar, Undang-Undang 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan dasar. Hal ini tertuang secara jelas pada ayat 1 dan ayat 2, seperti di bawah ini. Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Selain itu, laporan Bappenas yang berjudul Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2007 menetapkan prioritas pembangunan bidang pendidikan tahun 2007 adalah sebagai berikut. 1. Beasiswa miskin
jenjang SD, SMP, MTS. 2. Beasiswa siswa jenjang SMA, SMK. Pengembangan pendidikan ke arah fungsional. Ketiga, indikator tersebut akan dipakai sebagai instrumen analisis untuk menilai tingkat keberhasilan atau kinerja implementasi berbagai kebijakan untuk menyediakan layanan pendidikan bagi semua di Indonesia. Menangani aspek pemberdayaan masyarakat baik dalam MDGs maupun SDGs. Perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum terhadap perlunya standar kehidupan yang lebih baik telah mendorong terbentuknya usaha kesejahteraan sosial. Pada dasarnya, usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu program untuk menjawab masalah kebutuhan pemberdayaan masyarakat atau meningkatkan taraf hidup masyarakat. Organisasi yang menyediakan usaha kesejahteraan sosial atau layanan sosial disebut dengan organisasi pelayanan masyarakat atau Human Service Organization atau disingkat dengan HSO. Tujuan dari HSO antara lain 1. Tujuan kemanusiaan dan keadilan sosial. Tujuan ini bersumber dari gagasan ideal, demokratis, keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi diri yang mereka miliki. 2. Tujuan yang terkait dengan pengadilan sosial. Tujuan ini berkembang berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan, kekurangannya ataupun tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya akan menjadi ancaman bagi kelompok masyarakat yang sudah mapan. 3. Tujuan yang terkait dengan pembangunan sosial. Tujuan ini memprioritaskan pada program yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi.